Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang malam ini insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang deras tadi siang mungkin bagi teman-teman yang tidak hadir karena kedinginan mungkin, atau mungkin akibat hujan yang kemarin juga ditongas sampai hampir menimbulkan malapetaka, tetapi di kota Purbalingga cukup bagus. Insya Allah mungkin kesehatan kita harus dijaga betul karena situasi dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan bagi kita bersama, termasuk mungkin bagi yang usianya sudah udur syar'i, mungkin ketahanan tubuh menurun ketika hujan turun, dan mungkin saja ketahanan tubuh pula mulai menggoyahkan kita. Malam ini mari kita bersama-sama tidak bosan-bosannya untuk taklim Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya tetap pakai masker karena kata Ustadz yang menjadi imam kita barusan, kekurangan vitamin C sehingga bibir pecah-pecah. Kata beliau, masjid punya jeruk. Masjid punya jeruk, Pak, kata. Ya. Saya mencoba untuk membuat sebuah tulisan yang saya diinspirasi dengan sebuah topik yang cukup bagus oleh pemerintah dan berkenaan dengan kehidupan kita bermasyarakat. Ini memang untuk dua kalinya saya keliling pakai ini agar kita tetap berada pada nuansa kehidupan kita, kehidupan yang Qur'ani. Judul yang saya berikan itu adalah meniru dari skala pemerintah kita. Dalam statistik kita, dulu ada istilah zaman Orde Baru, Orde Lama. Kemudian ada Orde Baru. Kemudian ada Orde Reformasi. Setelah reformasi saya tidak tahu orde apa lagi. Orde Reformasi Baru mungkin begitu nantinya. Ya. Nah, dulu masyarakat kita zaman Rasulullah itu sebelum memperoleh predikat nubuah itu namanya zaman jahiliyah. Orangnya pintar tetapi tidak menemukan tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian muncullah peradaban baru ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah peradaban emas bagi umat manusia. Tetapi begitu Rasulullah meninggal dunia, peradaban itu di dunia mulai berubah. Ada yang peradaban tradisional yang kemudian maju menjadi modern. Modern itu karena manusia sudah mulai tersingkirkan, yakni tersingkirkan, kemudian muncul peradaban sains. Itu dikenal dengan namanya zaman modern. Kemudian zaman modern berlalu, kemudian ada zaman postmodern. Postmodern itu adalah pasca modern, sehingga pada zaman modern itu dulu
apa namanya, kalau pertanian itu, kalau di Madura itu namanya esaka atau eselake, dengan penopangnya adalah sapi. Ketika modern sudah dengan traktor. Ketika postmodern sudah bukan orang lagi yang pakai traktor, tetapi sudah pakai robot. Lah, dalam dunia sosial kemarin terkenal dengan zaman milenial dalam peradaban sosial. Sekarang muncul namanya peradaban post-truth. Sekali lagi, muncul hari ini, sekarang ini adalah peradaban post-truth, yakni peradaban setelah kebenaran. Jadi post-truth itu setelah kebenaran. Apa yang dimaksud peradaban setelah kebenaran? Kebenaran-kebenaran yang hakiki berdasarkan fakta, realita, itu sudah dikalahkan dengan kebohongan yang bernarasi baik. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang ini adalah namanya post-truth, zaman pasca kebaikan. Kebaikan itu adalah mesti dinomorsatukan. Tetapi kebaikan yang berdasarkan fakta itu dikalahkan oleh narasi-narasi kebohongan. Nah, narasi-narasi kebohongan yang mengangkat emosi seseorang, maka narasi itu dianggap lebih baik daripada kebenaran itu. Ini sekarang. Maka jangan salahkan kalau kemudian umat ini tidak akan pernah bersatu, apalagi di dunia, apalagi di Indonesia. Di tingkat RT RW saja dengan proses zaman ini itu amat sangat berbahaya. Maka saya mencoba memang untuk menulis ini. Saya memang setiap saya diberi kesempatan untuk mengisi pengajian, untuk bulan ini saya ceramahkan ini. Karena memang membahayakan. Satu contoh aja, satu contoh kecil. Bapak, Ibu, Al-Quran itu benar enggak? Saya tanya, Al-Quran itu diyakini benar enggak? Benar kan? Kalau itu sebuah kebenaran, kemudian ada narasi-narasi yang itu bohong, seolah-olah kemudian dia dipercaya mengalahkan Al-Quran itu. Contoh, Bapak yang bawa Al-Quran, Ibu yang bawa Al-Quran, coba buka surat Al-Hujurat, ayat ke-11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Ini biasanya dibaca oleh teman-teman di masjid kalau mau adzan. Biasanya dibaca di masjid-masjid itu kalau di desa ya. Di desa dibaca itu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman, janganlah kamu mengolok-olok satu kaum itu, mengolok-olok kaum yang lain. Janganlah kamu mengolok-olok orang lain. Jangan-jangan, boleh jadi kata Allah, yang engkau olok-olok itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Ini kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya mesti dari Allah. Tetapi kemudian dibingkai dengan narasi yang tidak baik, kemudian seolah-olah itu benar. Contoh kecil yang paling menyolok ya. Nanti contoh-contoh yang lain amat sangat banyak sekali. Contoh kecil aja. Kalau umpamanya Bapak Ibu bilang goblok kepada orang lain, boleh nggak itu? Boleh nggak? Tetapi ketika ada narasi bahwa bilang goblok itu, yang bilang itu seorang wali, maka dibenarkan kalimat itu. Ini namanya post-truth. Contoh kecil yang baru saja terjadi.
Lah, Allah itu kalau ingin merubah seseorang tidak lama, hanya 2 detik saja. Lensa disodorkan ke dia, kata goblok, sudah bisa orang yang di atas terjungkal ke bawah, orang yang ekonominya sulit sudah sekarang ada di Madinah. Hari ini, malam ini dia ada di Madinah, sedang melaksanakan umroh di bawah orang, satu keluarga. Coba bayangkan. Ini namanya zaman post-truth. Kebenaran dikalahkan dengan narasi-narasi hoak, mengangkat emosi seseorang. Coba sampai ada beberapa ratus orang yang demo untuk tidak Pak Kiai yang wali ini tidak mundur dari utusan khusus presiden. Ada yang membela kan? Ini namanya narasi jelek yang bisa mengalahkan Al-Quran. Ini satu sisi. Karena apa namanya, jejak digital itu tidak bisa bohong, diungkap lagi oleh netizen, kan begitu ya? Diungkap oleh netizen, ternyata juga dia bilang goblok pada dokter. Dokter yang tidak goblok tuh hanya satu, dokter hewan. Kata dia semua dokter itu goblok gitu. Karena apa? Karena kalau ada pasien ditanyakan, Bapak sakit apa? Dia tidak tahu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu pakai anamnesa. Anamnesa itu adalah yang dirasakan oleh orang itu apa. Karena setiap orang tidak tahu. Itu namanya anamnesa. Ibu sakit flu-nya mulai kapan? Melernya mulai kapan? Itu anamnesa namanya. Nah, dia tidak tahu itu, bilang goblok. Lah, itu namanya narasi. Sampai istrinya digoncang-goncang itu. Padahal istri itu harus disayang di depan orang. Lah, ini namanya post-truth. Saya beri contoh yang paling gampang aja sekarang. Kalaulah dalam dunia politik itu adalah menjerat temannya untuk berbuat tidak baik, tetapi diberikan dulu peluang untuk menjadi baik. Kalau nanti dia tidak mendukungnya, maka diungkap gitu. Itu nama post-truth. Contoh, kalau saya seorang kepala negara, kemudian semoga tidak terjadi ke kita, cuman contoh saja, Pak Parman sahabat saya, karena bersatu di takmir contohnya, saya biarkan Pak Parman berbuat apa saja. Pak Parman umpamanya korupsi ABC, saya biarkan. Pak Parman bilang, Pak Nur, ini saya ambil, mungkin pun tidak usah beritahu Pak Santo. Tapi ketika Pak Parman tidak mendukung saya bongkar Pak Parman. Itu post-truth namanya. Sudah terjadi sekitar 15 tahun sampai sekarang. Lah, bagaimana kita yang tahu itu narasi-narasi kebohongan mengalahkan kebenaran, apa sikap kita? Apa sikap kita? Maka saya katakan setiap manusia itu mesti berkeinginan untuk dia dekat dengan Kholiknya. Saya punya keyakinan. Apakah dia beriman, apakah dia kafir, apakah dia munafik, saya punya keyakinan hati mereka ingin dekat dengan Kholiknya. Cuman nafsunya yang mengalahkan daripada keinginan baiknya itu. Sekali lagi, nafsunya yang menginginkan mencegah kebaikan itu dari keinginan untuk berbuat baik. Padahal hati dengan kita, dengan jasad ini ibarat satu keping uang itu, gak bisa dipisahkan antara gambar burung dengan angka itu. Itu antara hati kita dengan jasad kita. Kalau kita sadari bahwa kita ini di lubuk hati yang dalam, siapapun ingin dekat dengan Rabb-nya, saya yakin. Apalagi kita yang beriman, insya Allah. Maka
saya katakan bahwa besok sekali lagi, ketika sudah tidak berguna apa-apa, Allah berkata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Besok ketika sudah tidak ada manfaatnya harta yang kita punyai, anak-anak yang besok kita punya untuk menengadahkan ke Allah, nggak ada gunanya kata Allah. Illa biqalbin salim, kecuali hati kita yang selamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan dari awal, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Allah kita. Maka yang lain masih harus pendekatannya dengan pendekatan kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah sudah kita tahu zaman yang seperti ini, narasi kebohongan bisa mengalahkan tentang kebenaran, maka ingatlah bahwa besok hanya hati yang selamat yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang harus kita tempuh apa? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia berkata, fa innama la ya'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan mata kita, kata Allah. Walakinna na'mal qulub allati fis sadr, tetapi yang buta itu, kata Allah, adalah hati kita yang ada di dalam dada ini, bukan mata kita. Kita melihat seseorang dengan pakaian yang sederhana, seolah-olah dia lugu, tetapi dia punya jiwa prostitut, punya jiwa adalah kebohongannya mengalahkan data-data yang diberikan kepada kita. Maka jangan melihat karena matanya ke mata kita, tetapi kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manakah letak hati itu? Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasad. Ada kata ala wa inna fil jasad. Ingatlah, pada jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu, ketika segumpal daging itu baik, baiklah jasad ini. Sekali lagi, baiklah jasad ini. Wa idza fasadal jasadal kullu, ketika jasad segumpal daging itu jelek, jelek pula lah jasad ini. Tolong diingat, mulai rambut sampai kaki ini ada kehidupan manusia. Ada kehidupan manusia dari rambut sampai kaki. Tetapi ingat, yang menggerakkan mulai dari rambut sampai kaki ini adalah segumpal daging yang baik itu atau segumpal daging yang buruk itu. Kalau dia buruk, buruk jasad ini. Kalau baik, baik jasad ini. Apa itu? Ala wahyal qalbi. Dia adalah qalbun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, qalbun itu siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan qalbun itu siapa? Allah kan? Allah yang menggerakkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan begini, hai orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum, sesungguhnya kedamaian hati kalian itu bizikrillah, kalau kamu ingat kepada Allah. Hati kita akan tentram, hati kita akan damai kalau kita mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ingat kata Allah, sesungguhnya ketentraman hatimu itu karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka basahkan bibir ini dengan selalu mengingat Allah. Sekali lagi, basahkan bibir ini dengan mengingat Allah. Baik lewat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang paling sederhana mengingat Allah.
Paling sederhana menurut saya. Ada kalimat Allah kalimat Rasul yang harus tidak boleh kita lupakan setelah sholat. Diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan kalau kita selesai sholat mulai pagi pahalanya sampai siang itu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kalimat-kalimat mengingat Allah itu banyak sekali. Jangan lupakan, karena itu yang menggerakkan adalah hati kita dan itu Allah yang menggerakkannya. Agar apa? Agar narasi yang dibingkai oleh orang itu ketika kita dekat dengan Allah, kita tidak yakin dengan narasi itu. Kita tidak percaya dengan narasi itu. Yang kita percaya adalah kebenaran yang hakiki. Di mana? Ya kita pegang Al-Quran, tadabburi Al-Quran itu. Bagaimana mentadabburi Al-Quran? Bapak Ibu ingat kira-kira ceritanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalimatnya begini. Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakan Islam ini, kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ahadi umarain. Saya ulang. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakan Islam ini, kata Rasulullah itu, bi ahadil umarain, dengan kehadirnya dua Umar. Yang pertama itu Umar bin Khattab, yang kedua itu adalah Abu Jahal. Itu Abu Jahal itu namanya Abu Hisam. Itu diminta oleh Allah Subhanahu oleh Nabi untuk memuliakan Islam, tetapi Allah memilih Umar bin Khattab. Kenapa dipilih Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab itu selalu mentadabburi Al-Quran, walaupun dia belum masuk Islam. Dia mencuri-curi mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran. Kalau Rasul membaca, dia dengarkan. Termasuk adiknya ketika dia baca surat Toha, jatuh pedang Umar yang akan membunuh Rasulullah itu karena dia mentadabburi surat Toha itu yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Jatuh pedangnya dan dia masuk Islam. Pertanyaan kita ketika kita mentadabburi Al-Quran, yang mana yang bisa menjatuhkan pedang kita dan kita lari mendekat Allah Subhanahu wa taala? Umar itu singa padang pasir, anak perempuannya dikubur hidup-hidup, tetapi dipilih oleh Allah untuk kemudian membesarkan Islam. Maka ketika tahun ini disebut zaman ini zaman prostut, maka yuk tadabburi Al-Quran agar kita tidak yakin dengan narasi itu. Bapak kalau lihat bagaimana persidangan DPR dengan para menteri dan wakil menteri, kebohongan-kebohongan dinarasikan seolah-olah untuk membela bangsanya, padahal tidak. Dia hanya membela untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Itu narasi yang dia ungkap. Maka kita berbanyak membaca Al-Quran ini. Seperti tadi yang dibacakan oleh imam kita itu. Singkat. Orang-orang yang beriman, yang sudah mengaku diri kalian beriman, pelihara diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalau engkau masih tidak sanggup untuk melihara itu, untuk menjadi seorang pemimpin rumah tangganya, untuk menjadikan diri kita, keluarga kita terlepas dari siksa api neraka, imam kita baca di sholat di rakaat yang kedua,
taubatlah kalian dengan taubat yang semurni-murninya. Maka taubat itu pekerjaan yang memang tidak selesai sampai akhir hayat kita. Tidak selesai. Taubat itu pekerjaan yang tidak selesai sampai kita meninggal dunia. Maka Umar mentadabburi, ayo tadabburi, karena zaman ini sudah berbahaya sekali. Narasi kebohongan di mana-mana. Bapak kalau beli di mana itu? Di HP itu apa? Kalau beli sesuatu di internet ya. Itu saya beli Al-Qur'an. Harganya kalau tidak salah 260 karena itu adalah teks tematik yang datang Quran kecil. Saya beli lagi koas pembersih mesin mobil. Harganya 120, beli. Yang datang kuas begini tuh. Ya, jadi saya sekarang kalau datang itu, Mas saya buka, enggak boleh Pak, bayar dulu baru buka. Nggak jadi wes. Loh Pak, Bapak di foto-foto wes enggak situ gitu. Berulang kali saya beli itu. Beli sepatu. Ya, katanya dari kulit. Yang datang bukan kulit. Katanya anak saya, kata mul, Bapak ndak lihat kulit apa? Loh pokoknya wis ngomong, wadai koyo ngono ya tak beli mul. Lah itu namanya adalah narasi. Beli kacamata. Kacamata. Kacamata itu kacamata baca. Katanya bisa kacamata jalan, bisa kacamata baca. Beli Pak, harganya cuma 195. Dipakai Pak burek. Anak-anak saya menyalahkan saya karena Bapak tidak melihat, karena ya enggak, dia tawarannya gitu, gambarnya kayak gitu. Yang lucu sekali Pak, saya beli begini, ada bola gini ya. Kalau dicas gitu, kalau dilempar, lari ke sana, terus kembali lagi Pak. Kalau anak Anda, cucu Anda dibelikan ini, maka dia tidak tertarik untuk melihat HP-nya. Beli Pak saya Pak. Begitu dicas, tidak masuk Pak. Tidak masuk, dilempar jatuh Pak. Saya masih ada semuanya, saya jadikan. Ini namanya kebohongan. Katanya yang datang itu, Pak bukan saya yang bohong Pak, saya cuma hanya mengantar aja, saya dapat itu. Iya Mas, saya tidak marah ke jenengan. Sudah harus bawa pulang. Sekarang begitu saya. Tidak belian itu sudah wes. Karena kemudian kita tahu bahwa dunia ini sudah seperti itu. Maka Allah mengatakan kalau ada berita itu datang ke kita dari orang yang fasik, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Ingat, kalau berita itu datangnya dari orang fasik, apakah sekarang kita tahu Pak itu beriman atau fasik? Kita kan tidak tahu. Kalau itu benar ataupun tidak, kebenarannya dulu kita cari. Kita tidak usah takut dengan siapapun selama kebenaran itu benar. Tetapi jangan komentar dulu kalau tidak mengetahui data yang valid. Nah, maka kata Allah itu kalau datang dari orang fasik, fatabayyanu, untuk tabayyun antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kita tidak teranggap bodoh. Jadi ya benar nih. Akhirnya kita seperti orang-orang yang bodoh. Kemudian langkah berikutnya kita harus bagaimana? Kalau sudah kita harus tadabbur Al-Quran itu, perbanyaklah untuk beramal soleh. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa inkullah. Jadi kita diminta oleh Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus menerus walaupun itu sedikit. Bapak tiap hari bersedekah ke masjid, itu namanya paling dicintai. Tiap hari
Walaupun itu cuma 5.000, 5.000, 5.000. Ya syukur kalau 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar syukur. Ya yang paling bahagia Pak Santo kalau 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ya. Adwamuha, ingat, dawam itu terus menerus walaupun kecil. Kata Rasulullah, mari beramal. Kepada siapa amal yang terbaik? Jangan lupakan Pak, amal terbaik itu adalah seorang suami sedekahnya kepada istrinya. Ingat itu. Bapak jangan bawa uang ke Masjid Al-Ikhlas, Al-Hikmah dulu sebelum Bapak memberikan kepada istrinya. Kasih istrinya 5.000 dulu, baru Bu 5.000-nya tak bawa ke masjid. Jangan ke masjid istrinya tidak diberi, salah. Karena sedekah terbaik itu di samping orang tua adalah istri kita. Kemudian yang ketiga adalah mengingat Allah, keagungan Allah itu. Kalau Bapak membacanya pada surat Ali Imran ayat 190 itu, yang kemudian Rasul menangis, ya, itu dibaca Pak, tadabburi itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Renungi itu. Sesungguhnya Allah itu menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang untuk menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Itu namanya mentadabburi surat Ali Imran ayat 190. Pak, kembali dengan peristiwa ini, yuk kita bersama-sama besok kita jangan sampai narasi kebohongan itu mengalahkan tentang kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Lewat apa? Banyak kita berzikir kepada Allah, banyak kita mendekat kepada Allah, banyak kita mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Tidak usah Pak hatam 1 bulan, baca saja 1 malam 10 ayat. Kata Rasulullah, baca sebelum tidur 10 ayat, kalau bisa 100 ayat. Tadi imam kita baca berapa ayat? 10 ya, 3 ayat cuman ya, ayat hanya itu. Tetapi kemudian membawa kita baper. Iya ya, aku diberi tanggung jawab oleh Allah untuk agar saya tidak masuk neraka, istri anak saya tidak masuk neraka. Kalau aku belum bisa memimpin, aku harus bertaubat. Taubatan nasuha, kata beliau. Beliau paling senang dengan ayat itu. Dan taubat nasuha itu Pak, jangan baca cuma astaghfirullah. Bacalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu minimal 100 Pak. Memang baca 10 kali perut ini sudah begini. Tetapi itu kan Rasul yang sudah maksum baca itu 100 kali. Sementara kita astagfirullah. Kan itu ya, 100 kali dibaca. Iya, enggak apa-apa. Tetapi kan Rasul 100 kali baca Sayyidul Istighfar itu dengan sebaik-baiknya. Pak, sebagai penutup saya sampaikan bahwa tadabbur itu penting. Allah menyampaikan kepada kita pada surat Shad. Alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra za sin shin Shad. Surat Shad ayatnya ke-29. Itu perintah Allah untuk kita
untuk mentadabburi Al-Quran setiap saat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyutadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Katanya Allah itu, kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu adalah menjadi berkah agar mereka memahayati ayat-ayat itu, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu, dan orang-orang yang berakal sehat akan mendapat pelajaran dari ayat-ayat itu. Yuk kita jangan berhenti untuk dialogkan kalau Bapak Ibu belum paham terhadap ayat yang Bapak Ibu baca. Tidak usah kemudian malu walaupun ditutup. Mak Ibu angkat tangan, Bapak angkat tangan untuk menanyakan ayat yang Bapak Ibu belum paham. Saya kira begitu. Mohon dimaafkan saya menyampaikan ini, mungkin Ibu di tempat lain, Bapak di tempat lain mendengar, karena saya mengharapkan Islam jangan sampai menyalahkan orang lain sebelum kita paham betul ayatnya itu, sebelum betul-betul mengangkat betul agar tidak menjadi post-truth, tidak menjadi narasi kejelekan yang bisa mengalahkan kebenaran. Saya kira begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.